Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Hukmu man mata wa alaihi siyamu ramadhana. Hukum orang yang meninggal wa alaihi dan atas orang itu siyamu ramadhana, ada kewajiban puasa Ramadan. Man fatahu syai'un min ramadhana, barang siapa yang luput akannya sesuatu dari Ramadan, maksudnya satu puasa Ramadan luput tidak dilaksanakan, wa mata dan mati dia qabla tamakkuni, sebelum mampu minal qada'i untuk membayar mengqada puasanya, la yajibu alaihi syai'un, maka tidak wajib atas orang yang mati itu syai'un, sesuatu kewajiban. La fidyatun tidak wajib fidyah, wala saumun dan juga wala saumul wali, dan juga tidak wajib puasa wali atau puasa ahli warisnya anhu untuk orang yang mati ini, li'adami taqsirihi, karena tidak sembrono atau tidak teledornya orang yang mati ini. Man mata wa in mata, dan jika dia mati ba'da tamakkuni, tapi matinya setelah mampu minal qada'i untuk membayar, wala yakdi tapi dia tidak membayarkannya, maka akhrija atau ukhrija maka dikeluarkan min tirkatihi, dari peninggalannya mayit, peninggalannya orang yang wafat tadi, dikeluarkan muddun, satu mud, likulli yaumin, untuk setiap puasa yang ditinggalkan. Lianna soma, karena sesungguhnya puasa ibadatun badaniyatun, adalah ibadah badan. La taqbalu niyabatan, yang tidak bisa, la tuqbalu atau la taqbalu, yang tidak bisa menerima niyabatan, akan pergantian. Wa kada ba'dal mauti, demikian juga setelah puasa, setelah mati. Wa yajuzu, dan boleh ayyasuma anhu waliyuhu, bolehlah berpuasa untuk orang yang meninggal ini. Siapa waliyuhu? Walinya orang yang meninggal atau ahli warisnya. Au ma'dunuhu, atau orang yang diizinkannya. Lima soha, karena hadis yang sahih an Aisyah, dari Sayyidina Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, annahu sallallahu alaihi wasallam qol, berkata, Nabi berkata, man mata alaihi siyamun soma anhu waliyuhu, barang siapa yang wafat dan atas orang itu masih ada tanggungan puasa, maka soma anhu waliyuhu, berpuasalah untuk orang mati itu, waliyuhu, walinya si mayit. Hukum orang yang meninggal dan dia masih punya utang puasa. Lihat-lihat kondisi pertama, kalau dia meninggal yang memang sebelum sembuh atau sebelum mungkin membayarkannya, maka nggak perlu dibayar. Sakit dari bulan Januari, Februari, itu kan misalnya belum ada puasa ya. Kemarin puasa bulan apa dah? Puasa bulan udah ya, Maret ya puasa ya. Apa? Februari. Sakit dari bulan Februari misalnya. Sakit dari bulan Januari, Februari puasa, tapi dia nggak bisa puasa karena memang lagi sakit. Kemudian Maret masih belum sembuh juga, belum mungkin untuk bayar puasa. April meninggal, itu memang belum ada waktu yang memungkinkan dia bayar puasa karena masih dalam keadaan sakit. Maka yang seperti itu tidak perlu bayar puasa gitu, karena dia meninggal qabla tamakkun, dia meninggal sebelum mampu membayar atau sebelum ada waktu yang memungkinkan dia untuk membayar puasanya. Belum sehat soalnya, nggak usah dibayarkan, nggak apa-apa, nggak wajib keluarganya mengeluarkan fidyah, atau nggak wajib juga anaknya bayar puasa Ramadannya. Bulan Syawal puasa terus, atau bulan apa, Maret, April meninggal, berarti dia bulan Juni misalnya, bulan Agustus diajak ziarah bang, enggak, saya lagi puasa. Puasain siapa? Puasain bapak saya misalnya, meninggal pas puasa kemarin. Nggak usah bang, nggak usah, itu mah emang bapak abang meninggal belum sembuh sih, nggak usah dibayarkan, tidak wajib. Jadi gimana? Ziarah aja ikut. Orang bulan Agustus ziarah, dia puasa. Itu orang yang meninggal sebelum ada waktu yang memungkinkan dia untuk bayar puasanya, maka tidak perlu bayar fidyah, tidak perlu dibayarkan untuk dia fidyah, atau tidak perlu dibayarkan untuk dia puasa. Yang walinya atau ahli warisnya hidup, tidak perlu membayarkan puasanya. Karena ini meninggalnya bukan karena taksir,
Taksir itu teledor atau sembrono, ditunda-tunda, emang belum sehat, maka bukan taksir, bukan suatu keteledoran, maka nggak perlu dibayar fidyah dan juga nggak perlu diganti puasa oleh ahli warisnya. Nah, adapun orang yang meninggal padahal dia sudah mampu, bulan Februari puasa, sakit sebulan dia nggak puasa, Maret sebagian masih puasa juga. Nah, tapi pas Idul Fitri sehat, Syawal sehat, Dzulqa'dah sehat, Dzulhijjah sehat. Sekarang kan Dzulhijjah ya, sehat. Juni, Juli udah masuk Muharram, meninggal dia. Padahal ada waktu yang cukup buat bayar, namanya taksir, belum bayar. Maka ini pertama boleh diambilkan dari harta peninggalannya, ini diambilkan dari harta warisannya untuk membayar puasanya, diganti pakai fidyah, tidak perlu dipuasain oleh walinya. Pilihan pertama digantikan dengan fidyah. Berapa hari yang ditinggalkan puasanya? 30. Kemarin kan 30 ya, karena digenapkan. Berapa? 30. Ya berarti bayar 30 hari itu satu harinya 1 mud. 1 mud itu nggak sampai 1 kilo, 0,6 kilo. 0,6 kilo itu 6 on ya? Iya setengah kilo lebih. Iya 6 on ya? Ya 6 on. Ya 1 mud. Jadi nggak sampai sekilo. Dan nggak sampai seliter juga kalau nggak salah. Nggak sampai seliter. 6 on itu nggak sampai seliter. Ya, taruhlah seliter lah. Kalau sekilo kan memang lebih banyak dari seliter. Kalau seliter 30 liter, keluarkan itu fidyahnya, dikeluarkan untuk orang fakir miskin, dibayarkan. Pilihan pertama. Pilihan kedua, kalau peninggalannya juga kagak gablek, kagak ada apa-apa yang ditinggalin, boro-boro ninggalin apa-apa, maka boleh walinya mempuasai atau membayarkan puasa. Jadi walinya yang puasain. Niat puasanya mengkodok puasa orang tuanya yang meninggal karena yang belum bayar kodok karena teledor. Udah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah udah sehat, dia belum bayar, maka boleh juga, kalau nggak fidyah boleh juga dibayarkan puasa oleh walinya. Sebagaimana hadis sahih tadi, man mata wa alaihi shaumu wa alaihi siyamu shauma anhu waliyyu. Ini hukum orang yang meninggalkan puasa, orang yang meninggal dan dia belum bayar puasa, maka tadi yang baru kita bahas tadi. Lihat-lihat, kalau teledor harus bayar fidyah, tapi kalau nggak teledor karena memang belum sembuh misalnya, nggak perlu bayar fidyah. Hukmu man afsada shaumuhu bil jima', hukum orang yang membatalkan puasa atau merusak puasanya bil jima'i, dengan jima'. Ada orang nih buka puasanya bukan pakai kolak, buka puasanya pakai bini, tapi siang-siang, makanya sebetulnya afsada, kurang kerjaan. Emang kagak ada yang lain apa? Ininya bukanya pakai bukanya sih buka gituan. Bagaimana hukum yang merusak puasanya orang yang batalin puasa di siang Ramadan atau di hari puasa belum maghrib belum apa, dia merusak puasanya dengan jima. Nah, ini pembahasannya dalam bab ini. Man afsada sauma yaumin min ramadhana, barang siapa yang merusak puasa satu hari dari bulan Ramadan bil jima'i, dengan jima', wajibat alaihil kafaratu, maka wajiblah atas orang itu al kafaratu, kafarah, tebusan. Kafarah itu, jadi kafarah itu sanksi tambahan. Sanksi aslinya bayar puasa yang satu hari, bayar tetap, ditambah dengan sanksi tambahan. Jadi puasa yang dia batalin, yang dia rusak dengan jima', bayar juga, tetap wajib dibayar. Nah, tambah lagi sanksi tambahannya, namanya kafarah. Kafarah itu apa sanksi tambahannya? Pertama, itqu raqabatin, membebaskan budak perempuan. Pertama, budak perempuan memang mahal, nah itu harus dibebasin. Tapi fa'ilam yajidha, jika dia tidak mendapati, nggak ada lagi budak, mendapati budak perempuan, fasyamu syahraini mutatabi'ain, maka puasa 2 bulan berturut-turut. Fa'ilam yakdir,
maka jika dia tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, fa it'amu sittina miskinan, maka memberikan makan 60 orang miskin, likulli wahidin, untuk setiap satu puasa, muddu amin, 1 mud makanan. 5 sahih Nabi Hurairah, karena hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi, telah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala, maka berkata laki-laki itu, halaktu ya Rasulullah, rusak saya Rasulullah, hancur dah saya mah. Kata laki-laki itu, datang-datang ngadu ke Nabi, hancur banget saya. Qala wa ma ahlaka, kenapa emang? Kata Rasulullah, apa hancur, kenapa bang? Qala, berkata laki-laki itu, waqatu alam raati fi Ramadan. Apa waqatu? Iya, nindiin, saya nibanin bini saya di Ramadan, katanya di siang Ramadan, tibanin bininya di siang Ramadan. Faqala, maka bersabda Rasulullah, hal tajidu ma tu'tiqu raqabatan, apakah engkau mendapati budak yang bisa engkau merdekakan, budak perempuan? Qala, berkata laki-laki itu, la, enggak ada Rasulullah, boro-boro budak, saya jadi budak hawa nafsu saya. Kata laki-laki itu, lah, enggak punya ya Rasulullah. Qala, maka bersabda Rasulullah, fahal tastati'u, apakah engkau mampu antasuma syahraini mutatabi'aini, engkau berpuasa 2 bulan berturut-turut? Qala, berkata laki-laki itu, lah, enggak mampu ya Rasulullah, boro-boro 2 bulan, sehari aja saya enggak tahan lihat bini. Kata laki-laki itu, enggak bisa ya Rasulullah 2 bulan. Qala, maka bersabda Rasulullah, fahal tajidu ma tut'imu sittina miskinan, apakah engkau mendapati sesuatu yang bisa engkau berikan menjadi makanan yang engkau berikan sittina miskinan kepada 60 orang miskin? Qala, berkata laki-laki itu, la, enggak punya juga buat ngasih makan. Rasulullah geleng-geleng kepalanya, ada yang model begini. Tumma jalasa, kemudian duduklah Rasulullah, fa'atan Nabi, kemudian datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, biaraqin fihi tamar, dengan sebuah wadah dalamnya itu ada korma. Faqala, maka berkata Rasulullah, tasaddaq bihada, sedekahlah dengan ini. Faqala, apa itu? Agla, ghain apa ini? Faya, oh faya, afla ya, afla afqaru ya. Apa ain? Iya, ala. Itu kayaknya itu ali, kayaknya aliyun afqaru minna. Faqala aliyun, la alayya afqaru minna, fama baina la baita al baitin aliyun, ala sabnya aliyun. Apakah Ali itu lebih fakir minna dari kami? Fama baina la baitaiha al baitin, maka tidak ada di antara keduanya al baitin, keluarga rumah, ahwaju, yang lebih membutuhkan ilaihi kepadanya, minna dari kami. Atau a'ala afqara, la bukan ali. Faqala a'ala afqara minna, apakah atas orang yang lebih fakir minna dari kami? Fama baina la badaiha alu baitin, maka tidak ada di antara rumah-rumah kami alu baitin, penduduk rumah, ahwaju, yang lebih membutuhkan ilahi kepadanya, minna dari kami. Fadhahika, maka ketawalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta badat anyabuhu, sehingga kelihatan anyabuhu, gigi tariknya Rasulullah, maksudnya gigi serinya Rasulullah. Tsumma qala, maka berkata Rasulullah, idhab fa'at'imhu ahlaka, pergi dan berikan itu makan buat istrimu. Titik. Iya, itu dasar hadis sahihnya. Jadi orang yang jima dibuang di siang Ramadan, maka dia harus membayar kafarah. Pertama, bebasin budak. Kalau nggak ada budak yang bisa dibebaskan, maka puasa 2 bulan berturut-turut.
nggak bisa juga, maka memberi makan fakir miskin, memberi makan orang miskin untuk tiap 60 orang miskin, setiap satu orang miskin ini satu mud, dari 60 orang miskin satu mud, jadi 60 mud atau 60 liter dah. 1 liter kasih orang miskin, 1 liter kasih lagi. Nah ini dengan kafaroh yang terakhir, pilihan yang terakhir, dengan memberikan makan. Di sini ceritanya atau riwayatnya lucu, ada laki-laki tadi, rusak ya Rasulullah, saya hancur. Emang hancur apa bang? Bini saya tintiin siang-siang Ramadan. Punya budak nggak? Nggak punya ya Rasulullah. Punya ini nggak? Bisa puasa nggak 2 bulan berturut-turut? Nggak bisa ya Rasulullah. Bisa kasih makan 60 miskin. 60 miskin kasih siapa Rasulullah? Ya orang miskin. Nggak ada Rasulullah, itu di deretan rumah situ nggak ada yang lebih miskin banding saya. Kata dia, a'ala afqara minna, katanya. Saya harus kasih orang yang lebih miskin dibanding saya. Nggak ada, paling miskin saya Rasulullah. Rasulullah ketawa aja, fadohika hatta badan ayatku. Rasulullah ketawa saudara gitu. Nggak diomelin, nggak dihukum, nggak diapain. Puasa nggak bisa, kasih orang fakir miskin nggak bisa. Rasulullah ketawa. Ya udah nih, kasih makan keluarga kamu aja dah. Susah dah, nggak maju yang begitu Pak. Kasih makan tuh rahmahnya Rasulullah, kasih sayangnya Rasulullah kepada orang-orang yang lemah tuh kayak gitu. Nah, walaupun tadi urutannya tetap kasih makan, puasa 2 bulan berturut-turut. Nah kalau nggak bisa baru kasih makan 60 fakir miskin, berarti 60 literan. 1 liter sekarang berapa? 14 ya. 14.000. Iya, yang bagus. Ya harus yang bagus. Jangan ngasih waktu makan kita yang bagus, ngasih orang yang ini yang 12.000, nggak boleh. Harus sesuai yang kita makan. 14.000 sediain deh tuh, 14.000 kali 60, beliin beras. Nah, kasih fakir miskin. Jangan ngikutin yang ini. Pemuda ini memang udah paling miskin. Di kampungnya nggak ada yang lebih fakir ya Rasulullah ketawa aja. Ya udah kasih makan keluarga kamu aja dah, ngomong apa lagi. Kata Rasulullah. Iya kalau cara kita mah ya, lu udah miskin banyak maunya, lu banyak lakunya, kemauannya banyak. Kalau cara nanti kita begitu. Wa yajibu alaihil kafaratu, dan wajib atas orang yang merusak Ramadannya dengan jima, wajiblah al kafaratu, bayar kafarah, wa qada'u yaumil ifsadi, dan membayar hari yang dia rusak. Li'annahu idza wajabal qada'u, karena sesungguhnya ketika wajib apal qada'u, bayar utang, al ma'dzuri, atas alasan yang diuzurkan, alasan yang dibolehkan, fa'alal mujami'i, maka atas orang yang berjimah itu aula juga lebih utama. Jadi bukan hanya membayar kafaroh terus nggak puasa, nggak bayar yang rusak 1 hari itu. Kafarohnya juga, yang rusaknya juga harus dibayar juga 1 hari itu. Kafarohnya, kalau dia kafarohnya beri makan juga, tetap harus wajib puasa 1 hari. Kalau kafarohnya beri makan. Kalau kafarohnya puasa 2 bulan 60 hari, berarti dia 61 hari tambah 1 puasa yang dia rusak tadi. Kenapa demikian? Karena orang yang merusak puasanya dengan hal yang dibolehkan syariat atau dengan udzur seperti sakit aja wajib bayar, masa dia nggak uzur cuma gara-gara nggak tahan melihat bininya ini nggak bayar, maka dia lebih wajib untuk membayar yang 1 itu. Ad-darsu tsamin wa tsalatsun fil muftirati, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat, lebih kurangnya mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.